Halo, saya Jalal Mujahidin NIM 12202-134. Saya di sini sebagai moderator. Halo guys, nama saya Haikal Fuzul Adim dengan NIM 12220200097. Saya di sini sebagai presenter pertama. Hai, perkenalkan saya Iga Sulastri dengan NIM 12220201111 sebagai presenter kedua. Hai, perkenalkan nama saya Ibraha dengan NIM 12220200100. Saya di sini sebagai presenter ketiga. Halo, perkenalkan saya Ipa Padilla dengan NIM 12220200125 sebagai presenter keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Setelah kalian mengenal teman-teman saya, kami dari kelompok 6 mata kuliah AI for Education akan membahas tentang penggunaan aplikasi Kahoot dalam penerapan artificial intelligence sebagai automatic assessment industri pembelajaran 4.0. Artificial Intelligence atau yang disingkat AI diyakini dapat membantu manusia untuk belajar lebih baik dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Sehingga tidak heran saat ini banyak inovasi dan terobosan berbasis AI yang sedang dan akan diterapkan dalam menunjang proses pembelajaran agar lebih efektif dan efektif. Di zaman sekarang ini, artificial intelligence atau disebut AI banyak digunakan untuk keperluan asesmen dan untuk mengkoreksi soal otomatis secara online. Dengan adanya pengguna fitur tersebut, guru dan tutor menjadi semakin mudah untuk menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan dengan mudah dan praktis. Apa itu Kahoot? Penggunaan aplikasi Kahoot merupakan salah satu penerapan automatic assessment dalam pembelajaran. Kahoot adalah permainan online yang dikembangkan untuk memudahkan para pengajar atau guru dalam membuat soal dan menilai soal secara otomatis untuk mendapatkan nilai peserta didik. Kahoot juga sangat membantu dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik dapat merasakan metode belajar yang lebih menarik. Konsep dasar AI dalam pendidikan. Sistem kurikulum harus terus dikembangkan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, baik lokal maupun global. Salah satu perubahan yang terjadi pada kurikulum pendidikan adalah adanya peran AI, di mana AI ini muncul dengan berbagai manfaat yang dapat membantu dalam perkembangan kurikulum sekarang. Selanjutnya, bentuk implementasi artificial intelligence atau AI dalam pendidikan. Dalam pembahasan kali ini ada 4 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, sistem tutor. Secara umum dapat diartikan sebagai pengganti guru dalam memberikan materi, pelajaran, latihan, dan penilaian terhadap siswa. Yang kedua, intelligent tutor. Dapat diartikan sebagai tutor sendiri. Dalam hal ini, teknologi artificial intelligence menjadi fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, alat atau media pembelajaran. Banyak dikembangkan media pembelajaran berbasis AI sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh guru atau siswa. Dan yang keempat, panduan kebijakan data. Data penting bagi guru dan sekolah untuk membuat kebijakan, pengembangan atau tindakan lain yang diperlukan. Selanjutnya adalah konsep AI dalam automatic assessment. Automatic assessment atau penilaian otomatis ini dengan didukung kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah inovasi yang mengubah evaluasi dalam pendidikan. Konsep ini memanfaatkan algoritma dan konsep-konsep AI untuk menganalisis, mengevaluasi, dan juga memberikan feedback terhadap hasil tugas dan
kinerja siswa secara otomatis. Inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam automatic assessment ini ada beberapa konsep yang digunakan oleh AI. Yang pertama adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Dalam automatic assessment, AI menggunakan machine learning untuk menganalisis dan memahami pola-pola dari data dan juga hasil tes. Lalu selanjutnya yang kedua ada analisis data dan model prediktif. Nah, AI membangun model prediktif yang dapat memperkirakan hasil tes berdasarkan informasi yang ada dengan menggunakan analisis data. Selanjutnya yang ketiga adalah pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing, disingkat dengan NLP. Nah, teknik NLP ini digunakan untuk mengevaluasi tugas yang berbasis teks atau jawaban secara otomatis. Dan yang terakhir adalah personalisasi penilaian. Dengan teknologi AI, penilaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individual yang ada. Selanjutnya masuk ke pembahasan ruang lingkup contoh platform automatic assessment. Nah, contoh yang diambil oleh kelompok kami adalah aplikasi Kahoot. Ada 4 poin ruang lingkup AI dalam automatic assessment. Yang pertama adalah pendidikan. Dalam dunia pendidikan, automatic assessment digunakan untuk penilaian otomatis ujian. Nah, platform ini dapat digunakan untuk menilai jawaban ujian secara otomatis dan mempercepat proses evaluasi. Nah, yang kedua ada seleksi karyawan, digunakan untuk wawancara virtual dengan cara menggunakan teknologi pengenalan suara atau analisis wajah untuk menilai respon dan ekspresi kandidat selama wawancara virtual. Poin ketiga adalah evaluasi kinerja, dengan digunakan dengan cara pengukuran kinerja otomatis menggunakan data kinerja dan parameter tertentu untuk memberikan penilaian otomatis terhadap karyawan. Nah, ada yang terakhir ada pengembangan keterampilan, digunakan dengan cara pemetaan keterampilan untuk menganalisis keterampilan karyawan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan keterampilan tambahan. AI dalam automatic assessment. Nah, saat ini AI banyak digunakan untuk keperluan asesmen dan koreksi soal otomatis secara online. Penggunaan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor untuk menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan secara mudah dan praktis. Guru dan tutor tidak perlu lagi harus membuat soal dan mengoreksi soal secara manual. Fitur ini memungkinkan guru dan dapat membuat kuis dan ulangan dengan mudah dan praktis. Nah, Kahoot merupakan salah satu alternatif dari berbagai macam media pembelajaran interaktif yang menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan baik bagi peserta didik maupun bagi pengajar, karena aplikasi Kahoot menekankan gaya belajar yang melibatkan hubungan peran aktif partisipasi peserta didik dengan rekan-rekan sejawatnya secara kompetitif terhadap pembelajaran yang sedang atau telah dipelajarinya. Selanjutnya adalah penggunaan contoh automatic assessment dalam pembelajaran. Penggunaan contoh automatic assessment yang kami ambil adalah aplikasi Kahoot, yang mana telah dibahas pada beberapa pembahasan oleh para presentator tadi. Nah, penggunaan aplikasi Kahoot pada proses pembelajaran bisa digunakan ketika pra-pembelajaran atau sebelum pembelajaran dimulai, dengan memberikan pretest atau kuis yang dibuat dalam bentuk Kahoot. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tentang suatu materi sebelum materi itu disampaikan oleh gurunya. Nah, setelah pretest, maka bisa diadakan post-test, di mana tujuan post-test ini adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya adalah membuat kuis di Kahoot. Yang pertama kita masuk ke Google, lalu masuk ke web kahoot.com. Kemudian ini ada penampakannya, kita masuk ke sign up. Kemudian di sini ada beberapa pilihan tipe account, ada teacher, student, personal, profesional, dan saya pilih teacher.
Kemudian di sini juga ada workplace, saya pilih school. Nah, kemudian selanjutnya kita login menggunakan email kita. Nah, setelah login, kita di sini bisa langsung masuk ke pilih dulu basic free. Ada Kahoot Pro, ada Kahoot Premium, tapi di sini kita menggunakan basic free yang tidak berbayar. Nah, ini adalah penampakan Kahoot-nya. Di sini kita bisa langsung membuat aja, pilih klik create. Kemudian di sini kita diberikan beberapa template tema untuk membuat kuis yang kita inginkan. Nah, di sini saya pilih yang template Teach with Slides. Nah, ini penampakan ketika kita akan membuat soalnya. Dimana di situ tempat membuat menyimpan soal, kemudian juga kita bisa menyimpan gambar-gambar yang sesuai dengan soal yang kita buat. Kemudian juga di situ ada pilihan gandanya atau pilihan jawabannya dengan di sisi kanan ada checklist, itu menunjukkan bahwa itu jawaban yang benar. Kemudian juga di samping kiri ada beberapa slides pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat soal ini lebih menarik. Nah, untuk menambahkan pertanyaan tinggal klik add question. Terus di sana juga kita bisa pilih quiz, true or false dan sebagainya. Tapi di sini kita pilih quiz. Nah, sebelumnya siapkan dulu soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita gunakan. Kemudian soalnya di copy paste ke template yang sudah disediakan. Nah, setelah kita memasukkan soal dan juga pilihan gandanya, maka di sini kita bisa mengatur waktu atau time limit dalam mengerjakan setiap soal. Satu soal kita bisa beri 5 detik, 10 detik atau 20 detik dan bisa sampai bermenit-menit, tapi di sini saya pilih 10 detik. Kemudian untuk poinnya ada standar, double point dan juga no point. Di sini pilih standar. Nah, kemudian untuk menambahkan foto, kita tinggal klik plus dan di situ bisa kita pilih salah satu foto yang kita inginkan. Nah, untuk menambahkan pertanyaan baru, bisa kita klik add question dan kita buat semua soalnya selesai. Nah, ini setelah saya memasukkan semua soalnya. Di sini kita bisa langsung mulai, juga bisa mengambil link untuk kita bagikan ke siswa kita untuk kemudian nanti bermain bersama. Nah, di sini kita juga bisa mengatur kapan kuis ini akan kita laksanakan atau akan kita berikan kepada siswa kita. Nah, jika telah selesai maka klik create. Nah, selanjutnya sebelum kita kembali atau sebelum kita membagikan kuis ini kepada siswa, maka kita bisa copy link kemudian nanti bisa dibagikan. Tapi kita cek terlebih dahulu apakah sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini soal yang tadi sudah kita buat.
Nah, kemudian pastikan terlebih dahulu semua soalnya sudah sesuai. Oke, di sini dipercepat saja. Nah, dan ini sudah sesuai semua, maka kuis ini sudah dapat dibagikan. Dari semua yang telah kami paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa automatic assessment atau penilaian otomatis dengan didukung kecerdasan buatan atau AI merupakan sebuah inovasi yang mengubah evaluasi dalam dunia pendidikan. Konsep ini memanfaatkan algoritma dan juga teknik AI untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap hasil tes, tugas, atau kinerja siswa secara otomatis. Salah satu contoh automatic assessment adalah aplikasi Kahoot. Kahoot merupakan salah satu alternatif pilihan dari berbagai macam media pembelajaran interaktif yang menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan baik bagi peserta didik maupun bagi pengajar.